Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat iman, hidayah dan rahman rahimnya, serta tak lupa selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dengan materi munakahat. Nah, pada hari ini kompetensi dasarnya yaitu 3.6, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa harus mampu menjelaskan pengertian munakahat, mengetahui hukum nikah dan tujuannya, mengetahui rukun nikah, memahami mahram, dan mengetahui kewajiban-kewajiban suami dan istri. Materi pelajaran yang kita bahas pada hari ini tentang hukum nikah, tujuan nikah, rukun nikah, serta kewajiban suami istri. Sebelum menikah, alangkah baiknya kita melakukan pra-menikah bagi calon pengantin atau calon suami dan istri. Yang pertama, dengan meminta pertimbangan kepada orang yang lebih mengenal dan lebih memahami siapa itu calon pengantin tersebut. Juga meminta pertimbangan dari orang tua. Kemudian melakukan sholat istikharah, meminta petunjuk dari Allah. Setelah itu apabila merasa cocok, maka kita lakukan ta'aruf. Ta'aruf apabila telah cocok, maka barulah dikhitbah. Dikhitbah ini syaratnya 2. Wanita yang dikhitbah itu tidak boleh ada halangan syar'i. Yang kemudian yang kedua, perempuannya belum dipinang oleh laki-laki lain secara sah. Ini yang paling terakhir harus dilakukan, yaitu melihat wanita yang dipinang. Karena zaman sekarang banyak terjadi pernikahan telah dilaksanakan, baru tahu bahwa wanita itu merupakan seorang waria atau laki-laki jadi-jadian. Nah, itu yang harus diperhatikan dengan baik. Hukum nikah. Sebelum masuk pada hukum nikah, langkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pernikahan, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan munakahat, yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama, demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah waktu 3 sahabat datang berkunjung ke rumah Rasulullah untuk bertanya kepada Aisyah apa saja amalan Rasulullah. Maka mereka berkata bahwa dia sholat terus dan dia tidak tidur, dia berpuasa, tidak makan-makan, dan dia tidak mau menikahi wanita. Kemudian barulah Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan sunnahku, saya sholat, tidur, puasa, makan, dan menikahi wanita, maka dia bukanlah dari golonganku. Ini salah satu ancaman terhadap orang yang tidak ingin menikah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hukum nikah ada 4. Yang pertama sunnah, bila yang ingin menikah mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan. Yang kedua menjadi wajib apabila dia mampu menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan berbuat zina. Yang ketiga makruh apabila dia ingin menikah namun belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya kelak. Pernikahan menjadi haram apabila dengan maksud dan tujuan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Salah satu dalil pernikahan terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Tujuan pernikahan ada 5. Yang pertama untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Yang kedua untuk memperoleh ketenangan hidup. Yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhai Allah. Yang keempat untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Yang kelima untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia akhirat. Rukun nikah itu ada 5. Rukun nikah beserta syaratnya. Pertama, calon suami dengan syarat seorang laki-laki dewasa, beragama Islam, tidak dipaksa untuk menikah atau terpaksa, tidak sedang dalam ibadah ihram haji atau umroh, bukannya mahram calon istri. Rukun nikah yang kedua yaitu harus ada calon istri dengan syarat dia sudah berumur, cukup umur, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, bukan mahram calon suaminya, dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Yang ketiga, yaitu harus ada wali nikah. Wali nikah yaitu wali yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita. Ini biasanya dari pihak perempuan. Wali nikah itu ada 2, wali nasab dan wali hakim. Wali nikah nasab itu mempunyai hubungan pertalian darah dengan mempelai wanita. Yang pertama seperti ayah kandung, yang kedua kakek, yang ketiga saudara laki-laki sekandung saudaranya, yang kemudian saudara laki-laki sebapak, yang kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman dari bapak, dan anak laki-laki paman. Apabila ayah tidak ada, maka bisa digantikan dari 2 sampai 8 menjadi wali nasab. Namun apabila semuanya tidak bisa untuk menjadi wali nikah, maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim, yaitu kepala KUA. Yang keempat adalah 2 orang saksi. Dengan syarat beragama Islam, balik, berakal sehat, dapat melihat, dapat mendengar, dapat berbicara, laki-laki, adil dan tidak dalam keadaan ihram, haji ataupun umroh. Ini rukun nikah yang kelima, yaitu adanya ijab dan kabul. Ucapan ijab dan kabul harus ada dalam rukun nikah. Jika salah satu tidak ada, maka pernikahan tersebut batal ataupun tidak sah. Selanjutnya yang sering kita dengar adalah mahram. Namun realitas sosialnya itu lebih dikenal dengan kata muhrim. Nah, padahal yang sebenarnya adalah mahram, artinya sesuatu yang terlarang. Dalam fikih, mahram bermakna wanita yang haram untuk dinikahi sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan. Ada 3 penyebab wanita haram dinikahi, yaitu sebab keturunan. Karena ibu, nenek, dan seterusnya, anak perempuan sampai anak perempuan saudara perempuan itu haram dinikahi. Yang kedua karena sepersusuan. Ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan itu haram dinikahi. Yang ketiga perkawinan, yaitu mertua, kemudian anak tiri apabila orang tuanya sudah digauli. Yang ketiga istri atau suami dari anak menantu. Yang keempat, orang tua tiri. Yang kelima, adik perempuan istri. Nah, adik perempuan istri itu tidak boleh kita nikahi apabila kita masih menikah dengan istri tersebut. Kemudian, kewajiban dari suami dan istri. Kewajiban suami yaitu memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, memimpin dan membimbing istri serta anak-anaknya, bergaul dengan istri dan anak-anak yang baik, menjaga istri dan anak dari bencana, membantu istri dalam tugas sehari-hari. Sedangkan kewajiban istri, taat pada suami dalam batas yang sesuai, memelihara diri serta kehormatan dan harta benda, membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan keluarga, menerima dan menghormati pemberian suami, hormat dan sopan pada suami, memelihara dan mengasuh serta mendidik anak-anaknya. Itulah pembelajaran kita hari ini.
Jadi sekarang Anda sudah tahu apa itu pernikahan, apa saja wanita yang boleh dinikahi atau tidak, dan kewajiban dari suami dan istri. Untuk hari ini evaluasi, silahkan Ananda kerjakan semuanya. Nah, ini ada sedikit status hari ini. Ketika orang yang kamu cintai sudah tidak menjadikan dirimu sebagai bagian masa depannya, maka saat itulah kamu harus menjadikan dirinya sebagai masa lalumu. Apabila sebuah ikatan pernikahan itu sudah tidak menciptakan keharmonisan, sudah tidak bisa didapatnya mawaddah dan warohmah, maka apabila tetap tidak bisa diperbaiki, kamu harus bisa memilih pilihan yang tepat. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.